Halo geng, selamat datang di Iwan Story. Kali ini kita akan membawakan kisah menarik lainnya tentang seorang menantu yang mengusir ibu mertuanya yang sedang berkunjung saat live di media sosial. Tak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Pernahkah kamu membayangkan setelah belasan tahun menahan sakit hati, dendam masa lalu akhirnya meledak di depan mata publik? Inilah yang terjadi di Sulawesi Utara. Seorang menantu bernama Shirley mendadak viral setelah ia mengusir mertuanya sendiri. Dan yang bikin heboh, kejadian itu disiarkan langsung lewat live streaming. Sontak warganet pun geger dan perdebatan pun pecah. Latar belakang konflik. Cerita ini bukan kisah yang muncul sekejap. Akar permasalahannya sudah dimulai sejak tahun 2007. Waktu itu, Shirley menikah dengan sang suami, namun perjalanan rumah tangganya tidak direstui keluarga besar dari pihak laki-laki. Ia mengaku pernah dihina, tak dianggap, bahkan diusir dari rumah mertua. Lebih parah lagi, anak pertama mereka tidak diakui sebagai cucu. Bayangkan saja, rasa sakit hati itu menumpuk dari tahun ke tahun hingga lebih dari 18 tahun lamanya. Perjuangan hidup. Meski sempat jatuh, Shirley dan suaminya tidak menyerah. Mereka bekerja keras dari nol, mulai merintis kehidupan sendiri, membangun rumah tangga, dan akhirnya bisa hidup lebih mapan. Bagi Shirley, keberhasilan itu adalah bukti bahwa hinaan di masa lalu bisa ia balas dengan pencapaian nyata. Tapi luka batin ternyata tidak semudah itu hilang. Momen viral. Jumat 21 Agustus 2025 menjadi titik balik. Saat sedang live di media sosial, tiba-tiba mertuanya datang. Reaksi Shirley bukan senyum sambutan, melainkan emosi yang meledak. Dengan nada tinggi, ia langsung mengusir mertuanya dari rumah. Semua itu terekam kamera, tersebar luas, dan dalam hitungan jam, klip pengusiran itu viral di Facebook, Instagram, sampai TikTok. Warganet pun berbondong-bondong membagikan ulang video tersebut. Klarifikasi Shirley. Tak ingin hanya diam, Shirley akhirnya buka suara. Ia menjelaskan bahwa tindakannya itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah memaafkan luka masa lalu? Ia mengaku meski mulut bisa saja berkata maaf, tapi hati tidak bisa dipaksa. Trauma dari masa lalu membuat dirinya memilih untuk menolak kehadiran mertua, bahkan saat mereka datang dengan niat menjenguk cucu dan menantu. Reaksi publik yang terbelah. Setelah video itu menyebar, publik pun terbelah dua. Ada yang membela Shirley. Mereka menilai wajar saja jika seorang menantu yang pernah dihina, diusir, bahkan anaknya tidak diakui, akhirnya meluapkan sakit hati. Tapi ada juga yang mengecam. Mereka menilai bagaimanapun caranya mengusir orang tua, apalagi mertua, secara live di media sosial adalah bentuk balas dendam yang tidak pantas. Komentar warganet. Kolom komentar pun penuh dengan berbagai pendapat. Ada yang menulis, luka batin itu susah sembuh. Mulut bisa bilang maaf, tapi hati tetap menolak. Namun ada juga yang bilang, kalaupun dulu pernah disakiti, jangan sampai jadi sama buruknya. Apalagi ditonton ribuan orang, perdebatan panas pun tak terhindarkan. Dampak sosial. Kejadian ini membuka banyak mata orang bahwa konflik keluarga bisa menjadi tontonan publik di era digital. Media sosial yang awalnya hanya tempat berbagi, kini menjadi panggung drama rumah tangga. Dan sayangnya, ketika luka lama ditayangkan secara live,
maka dunia pun ikut menilai. Tak ada lagi ruang privat. Semua orang berhak berkomentar, meski tidak tahu betul pahit getir perjalanan hidup Shirley. Sisi psikologis dan pelajaran. Psikolog keluarga menilai kasus ini menunjukkan betapa beratnya luka batin yang tidak diselesaikan. Dendam yang dipendam bertahun-tahun bisa meledak dalam momen yang tidak terduga. Bagi sebagian orang mungkin bisa memaafkan dan berdamai, tapi bagi Shirley, pengalaman masa lalu terlalu pahit untuk dilupakan. Dari kasus ini kita bisa belajar komunikasi dan rekonsiliasi dalam keluarga sangat penting sebelum semuanya terlambat. Penutup. Kasus Shirley di Sulawesi Utara ini bisa jadi pengingat keras. Luka lama bisa menghantui seumur hidup jika tidak pernah ada kesempatan untuk berdamai. Dan media sosial bisa menjadi saksi sekaligus hakim yang memperbesar setiap peristiwa. Pertanyaannya sekarang, apakah kisah ini akan berakhir dengan rekonsiliasi atau akan tetap menjadi api dendam yang tidak pernah padam? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Oke geng, sekian dulu kisah kita hari ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan pernah menyakiti hati orang lain. Dan jika menyakiti, cepat-cepatlah minta maaf agar tidak ada dendam di dalam hati.